Shalom, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, saudara dan saya, doa kita bersama, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Dan terlebih kita masih bisa belajar dari firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama belajar tentang Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Ada yang bertanya kepada saya tentang hal ini. Saya ingin sekedar menjelaskan kepada saudara-saudara apa yang sudah saya pernah jelaskan agar kita lebih mengerti firman Tuhan. Saya akan membacakan dari Matius 7 ayat 15 dulu. Dikatakannya demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 21 pasal yang ke-7 Matius sama, yaitu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyaklah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah saudara, sebenarnya ayat ini ditujukan kepada siapa? Banyak orang takut saudaraku. Apa ditujukan kepada saya, kepada saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah bertobat dan sudah diselamatkan? Menjadi suatu pertanyaan yang besar. Namun kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20, kita bisa menemukan bahwa ayat ini adalah ditujukan kepada nabi-nabi palsu. Orang-orang Kristen palsu yang seperti serigala yang buas menelan akan mangsa-mangsanya. Saudara, ditujukan kepada mereka. Nah, oleh sebab itu berbahagialah saudara yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang sudah terdaftar nama saudara di buku hayat. Percayalah, nama saudara tidak akan terhapus. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah lupa sama saudara. Dikatakan aku tidak pernah kenal kamu. Karena mereka adalah orang-orang yang belum dalam Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara bisa simak baik-baik, perhatikan baik-baik dari ayat 15 sampai seterusnya. Kita bisa menemukan. Bahkan di dalam ayat berikutnya 16, 17, 18, 19 disebut buah. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan seterusnya. Saudara bisa baca di sana. Tidak ada waktu untuk saya menjelaskannya. Lalu ada yang kedua yang perlu kita perhatikan. Menjalani kehendak Bapa yang di surga. Apakah kehendak Bapa itu? Adalah kehendak Bapa di mana Tuhan menghendaki saudara dan saya bertobat total di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki saudara dan saya mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan. Tuhan menghendaki saudara memperoleh anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan menghendaki saudara untuk melakukan apa yang Tuhan mau saudara lakukan. Bukan apa yang mau saudara lakukan. Perhatikan, Tuhan inginkan saudara melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Saudaraku, misalkan Tuhan mau saudara percaya. Anugerah Tuhan yang besar, buka hatimu, terimalah Yesus. Jangan seperti Yudas saudaraku, yang sudah dinasehati, ditegur, diingatkan, tetap tidak mau menaati kehendak Bapa, akhirnya dia binasa. Saudara yang saya kasihi, melakukan kehendak Tuhan banyak sekali. Yang terpenting adalah apakah kita senang, suka melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Saya sudah sampaikan terlalu banyak kepada saudara. Setiap orang yang sudah diselamatkan dan sudah percaya Yesus, pasti orang itu melakukan kehendak Tuhan.
pasti orang itu menyenangkan hati Tuhan. Pasti orang itu mau supaya Tuhan dimuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Pasti orang itu senang kalau hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Itu orang yang sudah diselamatkan. Nah, oleh sebab itu saudaraku, saudara renungkan baik-baik akan ayat ini. Kalau saudara belum jelas apa itu kehendak Tuhan, maafkan. Saya tidak bisa banyak menyampaikannya di sini, tapi saudara bisa tanya kepada pendeta saudara, kepada hamba Tuhan saudara, dan saudara belajar minta tuntunan pimpinan Roh Kudus agar saudara tahu apa kehendak Tuhan. Kalau saudara mau tahu kehendak Tuhan, baca Alkitab, firman Tuhan baik-baik. Kalau saudara tahu mau kehendak Tuhan, dengar firman Tuhan baik-baik, berdoa baik-baik. Disitulah Roh Kudus akan memberikan penerangan kepada saudara, petunjuk bimbingan kepada saudara, agar saudara mengerti tahu apa itu kehendak Tuhan. Biar kiranya terjawabnya lah sudah apa yang saya sampaikan dengan singkat pada hari ini. Sekali lagi saudara, tidak perlu gentar, tidak perlu takut. Bagi saudara yang sudah percaya Tuhan, sudah diselamatkan, pasti saudara dan saya dikenal oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi bagi mereka nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu, orang-orang Kristen palsu, jangan harap mereka dikenal oleh Tuhan. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.